Selamat pagi. Nah, Jess, ini di komen, di Japri banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan kayak begini. Saya langsung replay ya. Untuk yang asam urat, apa boleh makan daging, Pak Jess? Jess, gini loh. Kamu harus memahami ya, kalau kamu mendengarkan konten-konten saya pasti kamu paham. Karena konten saya semuanya mengarah ke satu kehidupan di mana kamu berbuat sesuatu untuk tubuh. Konten-konten saya kan ke situ tuh. Nah, salah satunya adalah bangun tidur minum racikan makcin. Salah satunya adalah tidak sarapan. Salah satunya adalah tidak makan malam. Nah, itu hal-hal yang benar-benar kamu harus perhatikan. Nah, kamu kalau bisa menggabung semuanya itu, nah badanmu ini punya kecerdasan yang sangat top banget. Namanya salutogenesis. Saya sembari ngecas ya, karena saya seharian ini di jalan dan kemudian baterainya ini. Nah, itu tubuhmu akan sangat luar biasa karena dia sangat cerdas. Nah, kecerdasan itu akan membawa kamu kepada sebuah kesehatan yang sangat murah ujungnya. Yang sangat murah ujungnya, saya bilang. Kenapa? Ya karena sel-selmu kenyang, sel-selmu tumbuh, sel-selmu hebat gitu. 3 penyakit yang kamu harus waspadai ya. Pertama adalah degeneratif. Itu dimana sel gagal meregenerasi diri. Nah, sel gagal meregenerasi diri ini udah pasti kamu tidak pernah mengasupkan kebutuhan sel tubuhmu. Kamu pasti membenci kolesterol. Kamu pasti menurunkan kolesterol. Kamu pasti tidak makan telur, tidak makan daging, tidak makan ikan, tidak makan seafood. Pasti seperti itu. Makanya ujung dari 3-5 tahun kamu menjalani kehidupan, itu pasti akan mengalami yang namanya degeneratif. Nah, itu resiko banget kalau kamu udah kena degeneratif itu. Karena orang-orang yang mengalami degeneratif pasti akan larinya adalah mereka akan terfarmasi. Di mana dia akan kena dengan dikit-dikit obat, pusing dikit obat, flu dikit obat, batuk dikit obat, mules dikit obat. Semua-muanya akan dihantam dengan obat. Sehingga orang kan berpikir, aduh pusing nih obatnya apa, aduh mules nih obatnya apa, aduh pilek nih obatnya apa. Nah, itu yang terjadi, Jess. Makanya 3-5 tahun kemudian kamu akan terkena yang namanya komplikasi. Nah, kalau sudah degeneratif, sudah komplikatif, pasti lambat laun kamu akan kena yang namanya metabolic syndrome. Itu sudah lingkaran setan dah. Suka nggak suka kamu melihat di sekelilingmu, entah itu tantemu, entah itu opung, entah itu inangmu, entah itu namborumu, entah itu tulangmu, entah itu om kamu, tante kamu, semuanya pasti akan mengalami seperti itu. Sok coba aja omongan saya. Nah, saya melihat dari sisi yang berbeda, bahwa tubuh ini ketika diikuti pola sehatnya, maka tubuh ini akan menyembuhkan dirinya sendiri. Yang terpenting adalah di mana tubuhmu membutuhkan yang namanya regenerasi sel. Nah, regenerasi sel itu bukan hanya sekedar makanan yang kamu masukkan ke dalam mulutmu, karena 90% dari makanan yang kamu masukkan ke dalam mulutmu itu, maaf, SASM-PAPH, sampah. Makanya disimpannya di bawah kulit. 3-5 tahun kamu akan kena ke masalah itu. Terjadi penyumbatin, terjadi penyumbatan, terjadi inflamasi dalam tubuh. Terus terjadi banyak hal yang berhubungan dengan itu semua gitu. Sedangkan kamu bisa mensiasati hidupmu dengan cara apa? Memperbaiki pola makan. Sesimpel itu. Ya, sesimpel itu. Ya. Makanya saya kadang-kadang kalau membaca, Pak, saya kena emah, saya kena lambung, saya kena GERD, saya geleng-geleng kepala gitu. Itu kamu konsep berpikirnya karena dikit-dikit obat. Saya nggak pernah bilang, saya nggak pernah bahas itu lambung, GERD. Kalau kamu mau tahu kenapa orang kena masalah lambung, karena kamu terbiasa mensarapin tubuhmu ketika waktunya kamu nggak perlu sarapan. Makanya ujung-ujungnya kamu kena GERD, mah. Paling parah kamu kena bukan hanya gastritis, tapi tukak lambung, lambungmu bocor. Separah itu nantinya gitu. Dan yang kamu salah-salahin asam lambung.
Padahal asam lambung itu, kamu suka tidak suka, tubuhmu menciptakan. Karena asam lambung itulah yang dipakai oleh lambungmu, oleh tubuhmu untuk menghancurkan, mencerna, memproses semua yang kamu masukkan ke dalam mulutmu. Tapi kamu udah rusak dengan cara mengobat-obatin lambungmu, sehingga asam lambungnya tidak berfungsi dengan baik. Nah, kalau asam lambung tidak berfungsi dengan baik, yang paling gampang adalah kamu kena tipes. Itu udah contoh yang paling gampang. Nah, kamu hati-hati kalau sudah masuk ke ranjang termahal di muka bumi. Nomor satu pasti di dalam lingkup mereka, pasti yang dipermasalahkan adalah yang dimasukkan ke dalam tubuhmu adalah suka tidak suka, melalui infus, melalui obat, melalui minuman. Itu yang dihantamkan ke kamu adalah penetral lambung pasti. Supaya apa? Supaya OBAT-nya sakti. Karena kalau lambungmu aktif, tidak bisa terima. Katanya nanti mules, katanya nanti perih gitu. Padahal tidak harus begitu. Makanya saya bergerak untuk memperbaiki apa? Fungsinya. Makanya pengobatan yang saya sampaikan itu namanya functional medicine, bukan conventional medicine. Artinya apa? Kamu minum racikan teh biji alpukat, kalau ditanya, Pak, racikan biji alpukat bisa menyembuhkan ini enggak? Saya tidak pernah jawab. Saya hanya menjawab racikan teh biji alpukat bukan obat. Racikan yuzu bukan obat. Tapi apa? Tapi suplai nutrisi yang membantu kamu untuk membebaskan kamu dari masalah yang mengarah kepada degeneratif, komplikatif, dan metabolik itu. Gitu. Asam urat itu kamu tidak suka dia muncul dari tubuhmu, Jess. Asam urat itu kan muncul karena ada purin. Apa itu purin? Purin itu limbah protein yang muncul dari selmu yang harus dibuang. Nah, sebelum dibuang harus diolah dulu. Nah, memunculkan yang namanya asam urat. Nah, kenapa asam urat itu menjadi kristal dan menyakiti sendi-sendi? Ya karena kamu kebanyakan gula yang kamu makan. Gitu. Ujung-ujungnya mesti gula. Nasi itu gula, jajanan itu gula, tepung itu gula, cemilan itu gula, gorengan itu gula. Belum gula itu sendiri. Kamu paling suka minum minuman berenergi. Kamu lihat itu banyak tukang-tukang, pegawai-pegawai lapangan itu pengennya kuat gitu. Terus minumnya yang kuning-kuning itu. Itu merusak itu, Jess. Itu merusak. Ginjalmu yang paling parah dikenain. Ya, karena kelebihan-kelebihan itulah, maka ketika kamu nganggur sedikit, sendi-sendimu bermasalah. Kenapa? Karena purinnya tidak terolah dengan baik, sehingga purin menciptakan lebih banyak lagi masalah asam uratnya. Nah, itu yang diproduksi sama tubuh ya. Asam lambung tubuhmu memproduksi sendiri. Nah, ini hubungannya masih sama asupan makanan. Asam urat tubuhmu memproduksinya sendiri, hubungannya sama makanan. Terus kalau kena asam urat tidak boleh makan daging. Ya, itu yang membuat jadi parah. Kalau kamu tidak makan daging, kenapa kamu tidak dilarang tidak boleh makan kue, tidak boleh makan roti? Ayo, padahal itu sumber malapetaka hidupmu itu. Contoh, di dalam satu bungkus kotak yang isi 12 pack itu dikatakan merokok. Merokok itu bisa mengakibatkan bla bla bla, sampai gambar bungkusnya aja tenggorokan yang bolong. Tapi kenapa di kaleng biskuit nggak ada kalimat itu? Padahal kaleng biskuit itu merenggut nyawa manusia 7 dari 10 orang. Padahal yang gambar kotak bolong itu yang isinya 12 batang itu jujur aja 10 belum tentu 1 yang terjadi seperti itu, Jess. Gitu. Tapi kamu tidak pernah mengutuki itu pabrik kue, tidak pernah mengutuki itu pabrik jajanan itu, malah menjadi kuliner. Ya. Terus lagi apa yang ada di dalam lambung? Apa yang ada di dalam tubuh? Kolesterol. Kolesterol itu levermu menciptakan 400 mg per desiliter. 30%-nya otak yang mengkonsumsi. Tapi kamu benci-benci kolesterol. Bingung kan kamu? Kamu sirik-sirikin kolesterol. Kamu nggak mau berhubungan dengan kolesterol. Dan kolesterol dikambing hitamkan, sedangkan sel tubuhmu makanannya kolesterol. Nah, itu 3 hal yang diciptakan tubuh. Kolesterol, asam urat, asam lambung. Nah, kamu benci-benci. Dan itu makanannya adalah daging, ikan, seafood, telur. Ya, Jess, sehat selalu ya, Jess. Kamu cerna sendirilah omongan saya lah, supaya kamu sehat selalu.
Ya,